Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 25 Agustus 2024. Hari ini merupakan hari Minggu yang ke-21 dalam penanggalan liturgi tahun B. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Menjadi Katolik sampai mati. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang membuat kita putus asa dan kita menghindar dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Namun kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, kita mengenal Tuhan yang semakin mendalam di dalam kehidupan kita, maka kita akan bertahan dengan iman kita. Bahkan kita mempertahankan iman kita sampai akhir. Atau dengan kata lain, menjadi Katolik sampai akhir. Tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai macam hal-hal godaan yang senantiasa mengganggu dalam kehidupan kita. Dalam pengalaman pelayanan saya kepada umat, ada orang-orang yang ingin menjadi Katolik mengalami banyak sekali tantangan, kesukaran, kesulitan. Ya, mereka bukan saja mau menjadi Katolik karena mau menikah, saya yakin, dan itu dibuktikan dengan usaha dan perjuangan yang keras. Berusaha ditentang keluarga, ditentang oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi dia gigih sekali dengan berbagai macam cara mengusahakan supaya dia menjadi Katolik, dan itu luar biasa. Mungkin bagi kita tidak tahan menghadapi hal-hal seperti itu, tapi bagi orang-orang yang sungguh percaya pada Kristus dan mau menjadi orang Katolik yang sejati, dan semuanya diperjuangkan, semuanya diusahakan dengan sekuat tenaga, dikorbankan apa saja yang bisa membuat dia menjadi orang Katolik, membuat dia bisa mengenal Kristus secara lebih mendalam. Oleh karena itu, ketika menjadi Katolik, ya menjadi Katolik yang benar, menjadi orang Katolik yang tahan zaman, tahan banting, tahan akan segala sesuatu hambatan, rintangan, tidak mudah goyah, tidak mudah lari dari kenyataan, tetapi melainkan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang senantiasa berubah dari saat ke saat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka Yesus mengajak kita pada hari ini supaya kita sungguh tadi beribadah dengan baik kepadanya. Bukan saja sekedar formalitas yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang dianjurkan oleh hukum gereja atau oleh ajaran gereja, melainkan semuanya itu mesti tumbuh dari dalam hati kita, sehingga dengan demikian kita sungguh menjadi orang Katolik yang sejati. Atau dengan kata lain, kita menjadi manusia yang ekaristis. Artinya hidup kita berasal dari Ekaristi. Nah, Ekaristi itu siapa? Apa? Ekaristi adalah Kristus sendiri yang menghadirkan dirinya, yang mengorbankan dirinya di kayu salib, yang membagi-bagi dirinya bagi keselamatan dunia. Nah, disitulah kita hidup. Kalau kita hidup dari Ekaristi, berarti kita hidup selaras dengan Yesus sendiri. Maka seluruh hidup kita itu kita persembahkan. Tidak ada lagi yang dieman, disayang dalam hidup kita, tapi kita persembahkan. Maka saya punya istilah wani nombok, wani tombok. Ya, kita tidak lagi menuntut Tuhan untuk ini, untuk itu. Kita tidak lagi menuntut orang lain. Kita tidak lagi menuntut gereja harus ini, harus itu. Tetapi kita wani nombok, artinya kita berani berjuang, berkurban demi memperdalam iman kita, demi kecintaan kita pada Tuhan. Dengan demikian,
maka kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup kita. Dan itu semua tentu dilandasi oleh rasa syukur yang tumbuh berkembang dalam hidup kita. Termasuk juga kalau kita melayani gereja, kita melayani dengan sungguh, kita ingin memberikan sesuatu dari dalam diri kita. Tetapi tidak sebaliknya, kita menginginkan sesuatu dari gereja untuk diri kita, melainkan dari kita untuk gereja. Gereja itu siapa? Ya umat Allah, Allah sendiri. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi merasa kesakitan ketika menemukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan keinginan kita. Kita tidak lagi menuntut hal-hal yang menjadi keinginan kita, tetapi melainkan justru sebaliknya kita memberikan segala sesuatu yang kita miliki, persembahan yang hidup bagi Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kalau kita melayani gereja, melayani masyarakat, melayani keluarga, kita melayani dengan sungguh hati, kita tidak merasa rugi karenanya. Bahkan tadi istilah saya, wani nombok, ya, wani tombok dalam hidup kita. Artinya kita berani memberikan sesuatu yang kurang yang kita jumpai dari diri kita, entah itu pikiran, tenaga, atau apapun yang kita miliki dalam hidup kita, sebagai wujud dari rasa syukur kita. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita hidup sebagai manusia ekaristis, sehingga hidup kita selalu diwarnai oleh hidup Kristus sendiri. Tuhan memberkati.